kesatria terhebat Mahabharata, Barbarika putra Gatotkaca. Faktanya, 60 detik bisa mengakhiri perang di Kurusetra. Wow, ini bahkan lebih hebat dari Bhisma, Drona, Karna, dan Arjuna. Penasaran? Kita langsung saja ulas. Sebelumnya, mohon dukungan dengan subscribe channel ini. Semoga kalian sehat selalu. Barbarika adalah cucu Bima dari istrinya Hidimbi. Di masa kecilnya, Barbarika adalah pejuang yang sangat pemberani. Dia belajar seni perang dari ibunya. Para dewa memberinya 3 anak panah yang sempurna. Oleh karena itu, Barbarika dikenal di masyarakat si kesatria pembawa 3 anak panah. Suatu ketika, kala Barbarika mengetahui perang di antara kubu Kurawa dan Pandawa tak terhindarkan di Kurusetra, dia ingin menyaksikan apa yang akan terjadi di perang Bharatayuddha. Barbarika berjanji pada sang ibu, jika ia merasakan dorongan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dia akan bergabung dengan pihak yang lebih lemah. Barbarika selanjutnya naik ke bukit dengan kuda kesayangannya, dilengkapi dengan 3 anak panah dan busurnya. Sebelum perang Bharatayuddha di Kurusetra mulai, Sri Krishna bertanya kepada semua kesatria, berapa hari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perang Bharatayuddha sendirian. Lalu Bhisma menjawab bahwa dirinya membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan perang. Selanjutnya, Drona juga menjawab bahwa dirinya seorang diri akan mampu mengakhiri perang Bharatayuddha selama 25 hari. Berikutnya jawaban Karna bahwa dirinya juga bisa mengakhiri perang hanya butuh waktu 24 hari seorang diri. Lalu Arjuna memberitahu Sri Krishna bahwa dirinya butuh waktu 28 hari untuk menyelesaikan pertempuran Bharatayuddha sendirian. Dengan metode inilah Basudewa memperoleh jawaban dari para kesatria tentang rentang waktu untuk menyelesaikan perang Kurusetra. Beberapa waktu setelah itu dan sebelum perang ini dimulai, Sri Krishna menghentikan Barbarika di hutan untuk memeriksa kekuatannya. Saat ditanya berapa hari waktu untuk menyelesaikan perang di Kurusetra sendirian, Barbarika menjawab bahwa ia akan menyelesaikannya hanya dengan waktu 60 detik alias 1 menit. Krishna terheran-heran dengan jawaban Barbarika, lalu bertanya lagi, bagaimana cara menyelesaikan perang besar ini hanya dengan 1 menit saja, Barbarika? Barbarika menjawab, hanya dengan 3 anak panah. Krishna makin penasaran dan bertanya kembali bagaimana bisa hanya 3 anak panah perang bisa selesai. Barbarika menjawab bahwa 1 anak panahnya sudah cukup untuk mengalahkan semua lawannya. Dan anak panah itu akan kembali ke tempatnya. Ia menjelaskan lagi bahwa panah pertamanya digunakan untuk menandai semua hal yang ingin dihancurkannya. Lalu, apabila ia melepaskan anak panah kedua, maka panah itu akan digunakan untuk menandai semua hal yang ingin dia selamatkan. Selanjutnya, panah ketiga akan digunakan untuk menghancurkan hal yang ditandai di luar kesatria yang ingin diselamatkan yang sudah ditandai oleh anak panah kedua. Dan panah ketiga juga akan kembali ke tempatnya setelah melaksanakan tugas. Kesimpulannya adalah, dengan 1 panah ia bisa memperbaiki target yang ingin ia hancurkan. Sri Krishna kemudian menantang Barbarika untuk mengikat semua daun pohon tempat dia berdiri menggunakan anak panahnya.
Barbarika lalu menerima tantangan tersebut dan mulai dengan posisi yoganya untuk melepaskan anak panahnya dengan memejamkan matanya. Saat sebelum melepas anak panahnya, Krishna diam-diam memetik daun dari pohon dan menyembunyikan di bawah kakinya. Lalu ketika Barbarika melepaskan anak panahnya yang pertama, panah itu menandai semua daun pohon dan akhirnya melayang di sekitar kaki Krishna. Lalu Krishna bertanya pada Barbarika, "Kenapa anak panahnya melayang di kaki Krishna?" Barbarika menjawab, "Pasti ada daun di bawah kakinya." Dan anak panah itu menargetkan kakinya untuk menandai daun yang tersembunyi di bawah kakinya. Barbarika meminta Sri Krishna untuk mengangkat kakinya. Jika tidak, maka anak panah itu akan menusuk kaki Sri Krishna. Lalu diangkatlah kaki Krishna, dan benar bahwa panah pertama juga menandai daun yang tersembunyi. Selanjutnya Barbarika langsung menggunakan anak panah ketiganya untuk mengumpulkan semua daun tersebut, juga daun yang tersembunyi, dan mengikatnya bersama. Lalu dengan ini Krishna menyimpulkan anak panah Barbarika begitu hebat dan sempurna. Bahkan jika Barbarika tidak menyadari keberadaan targetnya, anak panahnya masih dapat menjangkaunya dan melacak sasaran tujuannya. Dengan kata lain, walaupun para kesatria sembunyi atau disembunyikan di tempat manapun, panah Barbarika akan mampu hancurkan musuhnya. Jadi tidak akan ada yang bisa lolos dengan panah ini. Intinya, misalkan apabila Krishna ingin melindungi Pandawa, dirinya pun tidak akan bisa menyembunyikan Pandawa dari senjata mahadahsyat ini. Dengan demikian, Krishna mendapat wawasan yang lebih luas tentang kekuatan tersembunyi Barbarika. Selanjutnya, Krishna bertanya pada Barbarika, "Siapa yang akan kamu dukung dalam perang Kurusetra?" Barbarika menjawab bahwa ia akan berniat untuk bertarung di pihak manapun yang lemah. Karena Pandawa memiliki pasukan 7 Haksawini dibandingkan Kurawa punya 11 Haksawini, Barbarika menganggap bahwa Pandawa relatif lebih lemah, dan oleh sebab itu Barbarika akan mendukung Pandawa. Lalu Krishna mempertegas lagi dengan bertanya ke Barbarika, "Apakah kamu telah serius memikirkan konsekuensinya sebelum memberikan kata-kata seperti itu kepada ibunya tentang mendukung sisi yang lebih lemah?" Barbarika beranggapan bahwa dukungannya ke sisi Pandawa yang relatif lebih lemah akan membuat mereka menang. Tapi Krishna mengungkapkan konsekuensi yang sebenarnya dari kata-kata itu kepada ibunya. Krishna mengatakan bahwa pihak manapun yang ia dukung akan berakhir membuat pihak lawannya menjadi lebih lemah karena kekuatannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Barbarika. Oleh karena itu, secara tidak langsung, saat keadaan musuh di lain sisinya menjadi lebih lemah dari pasukan yang ia dukung, ia terpaksa akan berbalik arah dukungannya dan akan mendukung lawannya yang menjadi lebih lemah. Jadi dalam perang yang sebenarnya, dia akan terus terombang-ambing di antara dua sisi. Dengan demikian akan menghancurkan seluruh pasukan dari kedua sisi. Dan terakhir, hanya dia yang akan tersisa sebagai pemenang. Jadi kesimpulannya, tidak ada yang menang dan kalah. Dialah satu-satunya kesatria yang akan selamat. Karena inilah Basudeva Krishna menghindari keikutsertaannya dalam perang. Apakah yang akan dilakukan Basudeva Krishna? Tunggu selanjutnya di video berikutnya.